Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa yang membuat seorang muslim bisa benar-benar siap secara mental, secara spiritual, secara intelektual menunaikan ibadah ke tanah suci, baik haji maupun umrah? Salah satu yang paling menonjol adalah perbekalan. Semakin komplit perbekalannya, semakin siap jiwa kita untuk bisa menunaikan ibadah dengan sepenuh hati dan perasaan kita. Madrasah Baitullah bukan sekedar materi tentang fikih haji maupun fikih umrah, tetapi Madrasah Baitullah adalah sebuah pendidikan yang terstruktur, tersistematis untuk mengajak kita semuanya belajar secara komplit. Sahabatku sekalian, ikuti Madrasah Baitullah, kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat diperkenankan untuk bisa hadir, saling bertemu, saling memaafkan dan juga syawalan ya di BBM. Di kesempatan sore hari ini pun juga kita akan mengadakan acara pembukaan Madrasah Baitullah dari Wonderful Umroh yang nantinya akan dibuka langsung oleh Bapak Direktur, dan kita juga akan dibersama oleh beberapa ustadz yang akan menambah ilmu kita di sore hari ini. Jadi syawalan tidak hanya sekedar maaf-maafan dan juga menambah pahala dan juga menambah ilmu pengetahuan di sore hari ini. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada baginda lah senantiasa kita dapat untuk bersolawat, meneladani, dan juga kita dapat tindakan-tindakan dan juga segala tutur kata kita berperilaku dan juga berpandangan sesuai dengan ajaran beliau, dan kita dapat mendambakan nantinya di yaumil akhir, nantinya di yaumul hisab kita dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita dapat berharap juga berkumpul dengan beliau di jannahnya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai agenda syawalan dan juga pembukaan Madrasah Baitullah di kesempatan sore hari ini dengan baca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perkenankanlah saya sebagai Master of Ceremony pada kesempatan sore hari ini untuk bisa membacakan beberapa susunan acara pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua ada tilawah, sambutan Direktur Wonderful Umroh, kemudian ada sambutan dari founder Wonderful Umroh sekaligus pembukaan Madrasah Baitullah, dilanjutkan dengan tausiah dengan tema menjaga kesucian jiwa setelah Ramadan meninggalkan kita. Masya Allah. Semoga kita senantiasa untuk bisa bersemangat dan juga senantiasa untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ibadah kita pasca Ramadan di Syawal ini dan di bulan-bulan selanjutnya sampai kita bertemu dengan Ramadan lagi. Kemudian adanya pengumuman, doa bersama dan juga penutup. Pun juga nanti ada sesi salam-salaman bagi Bapak Ibu. Di sesi salam-salaman nanti dapat bisa saling memaafkan ya di kesempatan itu. Baiklah, sudah kita buka tadi dengan bacaan basmalah. Kemudian saya ucapkan yang kami hormati Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku founder Wonderful Umroh, dan juga Ustadz Awal Purnama, Direktur Umum Wonderful Umroh. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh alumni jamaah Wonderful Umroh periode Februari, awal Ramadan, akhir Ramadan, dan juga bulan Syawal yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini, baik itu di BBM secara luring dan juga di kesempatan daring ya di ruang virtual Zoom. Kami ucapkan selamat datang para pemegang saham Wonderful Entrepreneur Indonesia, dan juga kami ucapkan selamat datang para ustadz dan ustazah di kesempatan sore hari ini. Kemudian selamat datang kepada seluruh agen Wonderful Umroh. Lalu selamat datang kepada ikhwan dan akhwat yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga dapat berbahagia selalu. Kita lanjutkan dengan pembukaan yang akan dibacakan bacaan ayat suci Al-Quran kepada akhina yang bertugas. Kepada akhina Abdullah Nasi Amin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Akhina Abdullah Nasi Amin yang telah membacakan tilawah Al-Quran di kesempatan kita di sore hari ini. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan dapat menambahkan getaran-getaran iman di diri kita dan juga menambah keberkahan di forum kita sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Dirut Wonderful Umroh yang akan disampaikan oleh Ustadz Awal Purnama. Kepada Ustadz Awal Purnama kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini yang suasananya mendung ya, dan alhamdulillah tidak hujan, walaupun hujan juga tetap kita bersyukur. Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk hadir dan semoga niat baik untuk bersilaturahim dan juga bisa ya bertemu di sini diberikan ganjaran yang berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dalam suasana Syawal ya, lebaran, kami mewakili manajemen dari Wonderful Umroh ataupun Wonderful Entrepreneur Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin,
kami meminta maaf lahir dan batin kalau selama berinteraksi ada kekurangan, ada kekurang pasan dalam berkomunikasi. Bapak Ibu termasuk Pak Cah yang hadir secara online ya. Bapak Ibu mohon maaf tadi Pak Cah memang ada agenda mendadak ke daerah Banyumasan ya atau Purbalingga, daerah Ngapak ya, daerah Ngapak sana. Ini daerahnya saya di situ. Dan beliau memang untuk mengejar waktu ke sini tidak cukup dan beliau izin, makanya nanti beliau akan memberikan sambutannya lewat online ya. Bapak Ibu semuanya, waktu yang singkat ini saya sedikit menjelaskan beberapa hal terkait dengan Wonderful Entrepreneur Indonesia dan juga ada Wonderful Umroh. Termasuk nanti ada Wonderful Honey. Ya. Tapi saya singkat secara cepat saja. Bapak Ibu, sebelumnya mungkin Bapak Ibu tahunya adalah Wonderful Umroh. Wonderful Umroh memang ada lembaga payungnya namanya Wonderful Entrepreneur Indonesia. Ya, namanya bahasa Inggris tapi ya supaya nanti lebih agak sedikit keren lah kira-kira itu. Karena kalau pakai bahasa Indonesia atau Jawa dianggap kurang keren katanya gitu. Nah, Wonderful Entrepreneur Indonesia ini kami punya niatan untuk membangun ya gerakan ekonomi dan ini berbasis komunitas. Dan alhamdulillah ya Pak Cah, Bu Ida, termasuk sini ada Pak Umam ya. Dan beberapa ustadz-ustadz yang punya keinginan kuat untuk melakukan banyak pemberdayaan ekonomi membuat komunitas ini. Dan alhamdulillah saya termasuk inilah ya semut merah yang ingin terlibat saja. Karena waktu itu saya diundang untuk menyampaikan presentasi dari beberapa senior-senior di situ. Nah, dari gerakan ini Bapak Ibu semuanya, kita ingin dari wadah yang kita buat itu banyak orang terlibat untuk bisa menggerakkan ekonomi di sekitar kita. Nah, hari ini memang yang sudah kita gerakan adalah di pasar umroh. Nanti Bapak Ibu bisa tester ya, kita punya madu murni 100% karena sudah uji lab. Nanti kalau kurang percaya bisa diuji lagi di lab ya. Kalau misal punya lab monggo jadi uji ya. Dan nanti ada beberapa produk-produk yang lain yang bisa dipasarkan oleh siapapun. Nah, kita ingin dari gerakan ini Bapak Ibu, siapapun bisa tersupport untuk bisa memperkuat ekonominya. Walaupun ya saya kira Bapak Ibu semuanya sudah memiliki basis ekonominya masing-masing. Ya. Tetapi kita ingin siapapun yang ingin mencari ya dalam tanda kutip semisal ada tambahan atau ada kegiatan tambahan kegiatan yang lain itu bisa bergabung dengan kami. Makanya alhamdulillah di sore hari ini ada yang hadir dari para pemilik saham, ada juga agen dan yang insya Allah lebih banyak adalah dari para alumni jamaah umroh yang kemarin sudah kita 4 kali berangkatkan. Ya. Dan semoga Bapak Ibu dari gerakan ini ya yang memang masih kecil, tetapi kalau kita konsisten untuk menjalankan ini, insya Allah ya hasil tidak akan mengkhianati proses. Karena apapun kalau kemudian kita konsisten menjalankan dengan penuh kekompakan, insya Allah akan menjadi besar. Karena kita berharap betul yang namanya gerakan ekonomi itu memang butuh konsistensi, butuh keyakinan, dan butuh semangat berjamaah di kita. Karena hari ini Bapak Ibu semisal ya, walaupun ada program program umroh, tetapi pemain besarnya itu juga tidak sedikit dari kalangan, kalangan noni. Ya, noni tahu ya, non Islam. Semisal provider visa yang besar itu Bapak Ibu, itu banyak yang noni. Mohon maaf ya, saya pakai inisial misal HT. HT tahu ya, itu juga pemilik provider visa terbesar di Indonesia. Kalau yang muslim di situ ada Pak JK dan segala macam, itu pemain besar juga Bapak Ibu. Nah, kita ingin dalam pasar umroh yang besar ini itu kita terlibat pelan-pelan dan harapannya ke depan menjadi pemain yang besar. Dan ini butuh konsistensi.
Apalagi kalau kemudian ya kita ingin masuk yang lain, misal kita ingin masuk di pasar tentang misal ya suplemen dan segala macam. Nah, sehingga di pertemuan Syawalan di sore hari ini dengan niat baik ya Bapak Ibu dan juga panitia yang enggak seberapa jumlahnya, kita berharap ini adalah awal yang baik untuk memulai sebuah pergerakan ekonomi dan juga pergerakan dari ikatan ukhuwah kita, sehingga nanti punya dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, wabil khusus juga masyarakat kita. Karena hari ini Bapak Ibu ya, kalau kita hanya sekedar pemain atau mohon maaf sekedar penonton, maka sepertinya tidak begitu banyak dampak. Tapi kalau kita mulai masuk dalam permainan, walaupun ya kita memang butuh pembelajaran, butuh waktu, butuh proses, tapi aku yakin ya suatu saat one day Allah akan memberikan jalan yang begitu kuat untuk kita semuanya. Nah, kami mewakili manajemen Wonderful Entrepreneur Indonesia, Sugeng Rawuh Mbah Rono, ini sesepuh saya, monggo. Ini Pak Surono atau panggilannya Mbah Rono ini juga termasuk pemain lama di dunia umroh dan haji. Nanti kita belajar bareng-bareng. Sehingga harapannya ya dari pertemuan ini kita berharap ini menjadi salah satu titik temu untuk menggeliatkan lagi gerakan kita. Karena Bapak Ibu ya, kami berharap betul ya bahwa yang menjadi salah satu momok umat Islam itu kan biasanya hanya sekedar kerumunan, ubiang-ubiung gitu ya, tidak punya kekuatan, tidak punya gelombang. Nah, syarat menjadi gelombang itu ketika memang itu ada konsistensi. Bapak Ibu lihat kalau di laut ya, itu gelombang itu karena konsisten, terus tergantung perputaran angin dan segala macam, lama-lama jadi besar. Dan kita berharap kita ini begitu, tidak hanya sekedar kerumunan atau paguyuban, tapi harus menjadi sebuah kekuatan. Dan ini adalah mimpi kita bersama. Karena ada syair yang menurut saya cukup indah, yang saya alhamdulillah sudah lama terus ya terngiang-ngiang tentang syair ini. Kira-kira syairnya begini. Ini syairnya pakai bahasa Arab, jadi kalau salah nanti dikoreksi ya. Tapi bukan hadis atau bukan Al-Quran. Jadi syairnya begini ya. La budda lil qaidina ayyakunu lahu ahlam wa illa la yaslu ayyakuna qaidan. Nah, kata syair ini karena dari bahasa Arab ya, mengatakan semestinya seorang pemimpin atau seorang muslim itu harus memiliki lahu ahlam, cita-cita yang besar. Wa illa la yaslu ayyakuna qaidan. Dan jika tidak, maka kita tidak layak menjadi seorang pemimpin. Nah, di penutup sambutan saya, semoga ini menjadi salah satu faktor untuk kita sama-sama punya mimpi yang besar. Dan alhamdulillah sudah hadir ini ada Ustadz Satori ya, yang nanti beliau akan memulai untuk Madrasah Baitullah. Dan sengaja ya kita adakan pertemuan offline, walaupun mungkin belum begitu meriah, tapi ini adalah awal kita untuk memulai melakukan launching Madrasah Baitullah. Dan Bapak Ibu semuanya, kami berharap juga ya, Bapak Ibu yang dihadiri ini adalah menjadi keluarga kita. Artinya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah sudah secara sah boleh menjadi agen-agen kami. Ya, monggo ya, agen bisa agen perubahan. Kalau dulu era mahasiswa kan gitu ya, agen of change gitu. Tapi sekarang adalah harus menjadi agen kebaikan, perbaikan, dan tentunya juga menjadi agen yang saling menguntungkan. Jadi kalau perbaikan adalah perbaikan income, perbaikan diri, dan tentunya bisa saling menguntungkan. Makanya Bapak Ibu semuanya, kami dari manajemen Wonderful Entrepreneur Indonesia itu mengucapkan matur suwun untuk Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir, menyempatkan waktunya. Semoga pertemuan hari ini betul-betul menjadi sebuah kekuatan, ya, menjadi sebuah dorongan untuk kita bisa membesarkan apapun yang bisa bermanfaat untuk umat kita.
apalagi bisa berdampak untuk membangun ekonomi umat ini. Sehingga dari sini nanti banyak informasi yang semoga nanti Bapak Ibu termotivasi untuk bareng-bareng dengan kami. Dan alhamdulillah ya, kami juga akhir bulan ini atau hari ini akan memulai Madrasah Baitullah. Yang nanti dari Madrasah Baitullah ini banyak mengedukasi orang untuk paham tentang persiapan untuk umroh dan haji. Ya. Kemudian juga nanti kita ingin Bapak Ibu mulai bulan Agustus kita sudah mulai memberangkatkan ya jamaah umroh yang berikutnya. Monggo Ustaz Satori, monggo. Dan semoga nanti dari sini kita akan termotivasi untuk bareng-bareng ya. Termasuk untuk bisa umroh lagi. Ya, karena memang sekarang kan menjelang haji ya. Karena mau Idul Adha menjelang haji, jadi umrohnya sementara nanti libur. Nanti mulai bulan Agustus kita akan mulai pemberangkatan kembali. Makanya alhamdulillah sore ini juga sekaligus ya Ustaz Satori Abdul Rauf menyampaikan hikmah syawalan plus menjadi pembuka Madrasah Baitullah. Semoga nanti bisa saling menyemangati dan intinya komunitas kita adalah komunitas yang mudah-mudahan bisa saling ya watawassobil haq watawassobil sober. Kita saling ya memperbaiki antara kita sama-sama gitu. Baik begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kalau MC sudah maju berarti waktunya sudah habis ya. Saya juga ingin segera menyelesaikan dan terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu yang hadir dan juga panitia yang sudah menyiapkan semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin, semoga kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Billah hidayah wal taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikuyangi orang delok ora weruh tak ora weruh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Awal Purnama yang telah memberikan sambutan di awal. Ada hal yang menarik ya, bahwa kita sebagai umat muslim tidak hanya sekedar berkelompok, tetapi juga harus bisa berdaya. Berdaya dari segi apa? Dengan visi Wonderful Entrepreneur Indonesia, kita dapat berdaya dari sisi ekonomi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari founder Wonderful Umroh sekaligus pembukaan dari Madrasah Baitullah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, apakah sudah bisa bergabung di ruang virtual Zoom? Assalamualaikum Ustadz. Suara saya kedengaran? Tekson, suara saya kedengaran? Halo, iya, terdengar Ustadz. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik dan semuanya yang saya hormati, para jajaran direksi, kemudian jajaran manajemen Wonderful Planner Indonesia, kemudian semua pemegang saham Wonderful Planner, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, para alumni Jamaah Wonderful Umroh 1, 2, 3, dan 4 yang dirahmati Allah SWT, serta semua yang berkenan hadir baik di ruang Zoom maupun di ruang pertemuan pada sore hari ini. Wabil khusus kepada Ustadz saya, Ustadz kita semuanya, Ustadz Satori Abdul Rauf, dan juga senior-senior yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Saya tidak bisa melihat peserta ya, cuma tadi saya dengar disebut ada Pak Umam, ada Mbah Rono, dan yang lain-lain. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih atas kehadirannya. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, salah satu bagian penting di dalam memaknai Syawal itu adalah seperti ungkapan para ulama, min sawabil amal, di antara balasan bagi suatu amal itu adalah al-amalu ba'daha, dimudahkannya kita untuk melaksanakan amal-amal setelahnya. Jadi kalau selama Ramadan kita sudah memiliki sangat banyak amal, mudah-mudahan
kita juga dimudahkan oleh Allah SWT untuk memiliki banyak amal lainnya setelah Ramadan berakhir, kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan nantinya. Tadi Mas Awal Purnama sudah menyampaikan bahwa ada sebetulnya sangat banyak amal sosial yang bisa kita lakukan. Kalau Nabi SAW pernah menyatakan wali an amsya ma'ahi fi hazatin habu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahron, bahwa aku itu berjalan membantu menolong saudara-saudaraku, ya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi syahron, sebulan. Itu untuk menandakan bahwa amal-amal sosial, ya, kita tuh membantu orang lain, menolong orang lain, memudahkan orang lain, memfasilitasi orang lain dalam kebaikan adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sampai Nabi SAW menyatakan ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'um linnas. Manusia yang paling dicintai di sisi Allah SWT itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang-orang lainnya. Maka kita berusaha untuk menebarkan manfaat itu, ya. Jadi kalau seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Awal Purnama, yang kami lakukan di Wonderful Planner Indonesia ini tidak sekedar jualan. Kami bukan hanya jualan untuk umroh atau madu atau nanti ada susu kambing etawa atau jualan yang lain lagi, ya, produk-produk lainnya gitu, ya. Jadi kita bukan saja jualan, tapi sebetulnya misi utama kita itu adalah menjadi manusia yang dicintai Allah dengan menebarkan banyak kemanfaatan bagi orang-orang lainnya. Makanya semangat kita adalah semangat untuk berbagi, semangat sharing, semangat kita untuk saling membantu, karena itulah yang menjadi esensi dari kehidupan kita, ya, sebagai umat Muslim itu untuk saling bantu-membantu. Makanya pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Ibu, jamaah alumni Wonderful Umroh 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan untuk berangkat pada pemberangkatan jamaah Wonderful Umroh pada bulan Agustus, September, dan seterusnya yang sudah mulai mendaftar pada hari ini. Dan juga terima kasih pada para agen, para reseller, para pemegang saham, dan semua sahabatku yang telah ikut terlibat secara aktif untuk mempromosikan dan mengajak kebaikan. Karena tadi temanya sharing, temanya berbagi. Maka saya berterima kasih atas kesediaan teman-teman semuanya yang telah terlibat untuk melakukan sharing itu kepada banyak kalangan masyarakat. Mengajak mereka untuk berhaji, berumroh bersama dengan Wonderful Haji dan Umroh, mengajak mereka untuk mengerti produk-produk lainnya, baik produk knowledge seperti Madrasah Baitullah maupun produk-produk yang berbentuk seperti madu, seperti susu, dan lain sebagainya yang nanti akan terus berkembang, yang dikemas oleh teman-teman manajemen. Nah, dengan tema kita sharing, kita berbagi, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita semuanya, bahwa kita nggak cuma jualan, ya. Kalau cuma jualan sih rasa-rasanya sederhana banget kalau hanya sekedar jualan gitu. Tapi motivasi kita jauh lebih utama daripada itu, bahwa kita ingin menjadi manusia yang dicintai oleh Allah SWT dengan menebarkan kemanfaatan, menjadi bermanfaat bagi orang lain, membantu, memudahkan, memfasilitasi para jamaah umroh maupun jamaah haji agar mereka lebih bisa mudah dalam pemberangkatan, lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah. Kemudian kita bantu untuk melaksanakan dan mengurus berbagai macam urusan-urusan teknis dari awal sampai akhir, dan kita akan tetap terhubung sebagai satu keluarga. Tadi telah disampaikan Mas Awal Purnama bahwa kita ini keluarga, benar-benar kita ini keluarga. Saya orang yang sangat menikmati kekeluargaan, saya orang yang sangat menikmati persaudaraan. Makanya bagi saya, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya itu mereka adalah saudara-saudara. Maka saya merasa, ya, kita sebagai satu bagian keluarga besar di Wonderful Planner Indonesia, baik para pemegang saham, para reseller, para agen, teman-teman yang ikut terlibat dalam mempromosikan, dan semua saja yang hadir dalam kesempatan kali ini di ruang Zoom, termasuk para alumni dan calon-calon jamaah haji maupun jamaah Wonderful Umroh, semuanya adalah bagian dari saudara. Kita terkoneksi, terhubung, makanya
Kami sangat peduli dengan edukasi, itu sebabnya kami menyusun kurikulum Madrasah Baitullah itu selama setahun. Jadi kalau mengikuti Madrasah Baitullah itu selama setahun, ya, maka kita berharap sambil nabung, ya. Jadi sambil kalau misalnya mau berangkat umroh sekarang itu mungkin biayanya belum ada, nabung. Jadi kita nabung, ya, setahun nanti dapatnya berapa, itu bisa menjadi DP untuk berangkat umroh, dan tinggal nanti mencari mana kekurangannya untuk dilunasi sambil belajar, ya, sambil belajar sambil menabung. Nah, itu kita konsepkan mengikuti Madrasah Baitullah selama 1 tahun. Dia tidak sekedar untuk belajar tentang bagaimana fikih umroh atau fikih haji, tetapi mempersiapkan diri secara totalitas agar ketika kita melaksanakan umroh atau haji itu sepenuh pemaknaan yang sering kita sebut sebagai mindful. Umroh yang mindful, haji yang mindful, yang sepenuh kesadaran, sepenuh penghayatan, sepenuh pengetahuan. Beda antara orang yang sekedar berangkat umroh dengan orang yang berbekal diri dengan sepenuhnya. Itulah sebabnya kita mengemas dalam Madrasah Baitullah itu, ya, bukan saja soal fikih, haji dan umroh, tapi kita mengkaitkan dengan tema-tema akidah, tema-tema sejarah, sirah Nabi SAW, tema-tema muamalah, tema-tema adab dan akhlak, termasuk pula tema-tema tentang keluarga dan juga berbagai tema kontemporer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kita berharap bahwa dengan memahami segala aspek terkait dengan Baitullah, maka seseorang ketika saatnya berangkat, entah haji atau umroh, dia sudah memiliki sepenuh kesiapan diri secara mental, secara spiritual, secara intelektual, dan juga secara amal. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada sore hari ini, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sejak awal acara yang dirancang, saya menyatakan sudah sanggup untuk hadir, dan saya menyatakan bisa untuk membersamai secara offline, tapi Masya Allah, qadarullah, ada tugas yang harus saya lakukan pada hari ini di Purbalingga, dan saya sulit sekali untuk menghindar dari tugas ini. Maka saya dengan terpaksa tadi meninggalkan Jogja tadi pagi jam 4, dan serangkaian acara saya laksanakan sampai dengan ini tadi baru selesai, dan bisa menjumpai Bapak Ibu hanya secara online pada kesempatan kali ini melalui Zoom. Mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan, dan nanti mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kemajuan Wonderful Umroh, Wonderful Hane, termasuk juga Madrasah Baitullah dan produk-produk lainnya. Silakan diberikan masukan sebanyak-banyaknya, kami akan sangat senang menerimanya. Dan kita nanti dengarkan bersama-sama tausiah yang sangat bermakna tentu saja dari Ustadz kita semuanya, guru kita semuanya, Ustadz Syatori Abdul Rauf. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Saya kembalikan kepada pembawa acara, mohon dimaafkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Baitullah di kesempatan sore hari ini. Tadi juga ada yang menarik yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi, di mana kita di sini berkumpul sebagai sebuah komunitas, tidak hanya sebagai jamaah umroh ataupun haji, tetapi nantinya lebih jauh daripada itu, kita menjadi sebuah komunitas keluarga muslim, di mana itu pun juga selaras dengan jargon yang diusung oleh Wonderful Umroh, yaitu sedulur saklawase. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir bisa menempatkan diri terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke sesi tausiah. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan luring bisa menempatkan diri. Bagi soft yang di depannya masih ada yang kosong, Bapak silakan untuk diisi terlebih dahulu, agar nantinya ketika menerima materi dapat bisa mendengarkan dengan baik dan menyimak dengan baik. Silakan kepada Bapak bisa untuk menempatkan diri di soft yang terdepan. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada hadirin sekalian yang sudah hadir di ruang virtual Zoom di agenda Syawalan dan pembukaan Madrasah Baitullah. Dan di sini sudah hadir Ustadz Syatori Abdul Rauf yang akan bersama kita di kesempatan sore hari ini, dengan nanti akan membawakan tausiah bertemakan menjaga kesucian jiwa setelah Ramadan meninggalkan kita.
Nah, biasanya setelah Ramadan ini adanya penurunan ya, dan semoga saja tidak ada di diri kita masing-masing di kesempatan sore hari ini yang sudah hadir Bapak Ibu, agar nantinya iman dan juga takwa yang telah kita madrasahi, yang telah kita didik ketika bulan Ramadan dapat terus untuk bisa naik pun juga terjaga semangatnya sampai nanti kita dipertemukan lagi di Ramadan selanjutnya. Baik, langsung saja kita dengarkan dan simak dengan seksama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahtori Abdul Rauf dengan tema menjaga kesucian jiwa setelah Ramadan meninggalkan kita. Kepada Ustadz Syahtori Abdul Rauf, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para sesepuh bini sepuh. Ini ada banyak sesepuh saya ini. Iya, Pak Fairuz, ini sesepuh saya ini. Apalagi Pak Awal ini awal betul nih. Tapi awal kok ketemunya purnama nih. Jadi ini selalu purnama ini. Hadirin hadirah, baik yang ada di majelis kita ini ataupun yang menyimak secara online. Iya. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa hadir, dan saya hadir karena didhawuhi oleh guru kita semua, ustadz kita semua, Ustadz Cahyadi Takaryawan. Ya, saya murid beliau, santri beliau. Ya, dalam rumus persantrian itu kan santri kalau sudah didhawuhi oleh guru, meskipun sebenarnya saya berat, ya. Masa santri menggantikan gurunya, ya. Tapi sekali lagi karena ini dawuh dari beliau, ya, saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini temanya juga berat nih. Kayaknya pantasnya Pak Awal tadi ya, semangat ya. Menjaga kesucian hati setelah Ramadan pergi. Bapak Ibu sekalian, banyak ukuran sebenarnya untuk bisa melihat sejauh mana kesucian hati. Yang salah satunya adalah lewat kebiasaan kita bangsa Indonesia, kalau habis Ramadan, Lebaran biasanya halal bihalal, ya syawalan. Ya sebenarnya kita saat ini kan syawalan nih, halal bihalal. Halal bihalal, syawalan itu sebenarnya menjadi salah satu bukti sejauh mana kita memiliki kesucian hati, kebersihan hati. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halal bihalal, syawalan itu menjadi semacam ikrar bahwa dalam hidup kita enggak ada yang namanya orang lain. Iya. Tadi Ustaz Cahyadi sudah menyampaikan bagi saya, ya semua orang yang pernah ketemu dengan saya adalah saudara. Dan memang sesungguhnya seperti itu. Orang-orang yang sangat menjaga kebersihan hatinya, betul-betul dalam hidupnya tidak pernah mengenal ada istilah orang lain. Bagi kita siapapun orangnya adalah saya. Siapapun orangnya adalah saya. Iya.
satu darah. Dan ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian, min dzakarin, dari sosok laki-laki bernama Adam, wa untha, dan sosok perempuan bernama Hawa. Berarti kita ini kan sebenarnya satu darah, anak keturunan dari Nabi Adam. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah lihat ini, memang betul kita ini bukan orang lain. Gak ada rumus orang lain dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sebenarnya satu bani, yaitu Bani Adam. Kecil-kecilannya saya merasakan, ya, kalau Syawal, di mana-mana memang ada syawalan, ya, macam-macam syawalan. Salah satunya adalah syawalan terah. Ya, saya di Cirebon, kampung kelahiran saya punya terah namanya Bani Abdul Ghani. Saya keturunan yang ke-7 dari beliau. Di bawah saya masih ada 2 keturunan, anak dan cucu. Berarti cucu saya keturunan yang ke-9. Kemarin ketemu, itu yang hadir sampai 800. Nah, waktu syawalan terah itu, kan saya ketemu dengan banyak orang. Salah satunya, saya ketemu dengan orang yang saya sering ketemu sama beliau. Karena sering ketemu sama beliau, kan saya kenal dengan beliau. Saya sapa, Pak, kok jenengan ada di sini? Terus beliau bilang, lah saya kan keturunannya Mbah Abdul Ghani. Ketika beliau mengatakan begitu, saya pun kemudian menyampaikan, loh saya juga anak keturunannya Mbah Abdul Ghani. Pada saat itu saya salaman sama beliau dan saya bilang, kalau begitu kita saudara. Padahal sebelumnya waktu belum ketemu di syawalan terah itu, ya saya menganggap beliau bukan saudara. Tapi begitu ketemu di syawalan terah, tahu satu terah, berarti Bapak saudara saya. Kita ini bersaudara. Itu baru ketemu Mbah yang ke-7. Kalau dinaikkan itu kan masih ada kelanjutannya. Yang ujungnya siapa? Bani Adam. Ini saya dapuk Mas Fauzan. Tahun depan tolong adakan syawalan, ya. Syawalan terah Bani Adam. Iya, karena sepertinya memang perlu dipertemukan itu lewat syawalan terah. Bukankah nanti kalau ada syawalan Bani Adam, semua manusia ketemu, dan pada saat ketemu, ya, ngelihat yang Jepang, kita akan bilang apa? Kita saudara. Kita ini memang aslinya adalah bersaudara. Tidak ada kata orang lain dalam kehidupan kita. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi ukuran sejauh mana setelah Ramadan ini kita betul-betul menjaga kebersihan hati. Syawalan ini, halal bihalal ini menjadi salah satu forumnya, menjadi salah satu majelisnya. Dan ini nanti konsekuensi kebersamaan dalam bingkai kebersihan hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah semangat di antara kita. Semangat di antara kita. Apa semangat di antara kita? Semangat di antara kita adalah semangat untuk saling membahagiakan.
itu semangat persaudaraan. Iya, semangat untuk saling membahagiakan. Yakni berbagi kebahagiaan. Iya, berbagi kebahagiaan. Dan berbagi kebahagiaan, Bapak Ibu, itu adalah keniscayaan hidup. Iya. Itu keniscayaan hidup, berbagi kebahagiaan itu. Iya. Kenapa? Karena watak bahagia itu memang nggak bisa dinikmati sendirian. Kita tidak mungkin bisa bahagia sendirian, nggak mungkin. Iya, nggak bisa, mustahil. Kalau sampai ada orang yang dia bisa bahagia tapi sendirian, bahagianya tidak bersama dengan yang lain. Kalau sampai ada orang seperti ini, maka itu bahagia yang aneh. Sekaligus bahagia yang mencurigakan. Kok bisa bahagia sendirian? Kenapa aneh? Kenapa mencurigakan? Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat logis. Orang kalau bahagia itu cenderungnya senyum atau manyun? Senyum. Nah kan Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang dari tadi kok senyum sendirian. Itu orang apa? Kan orang aneh sekaligus mencurigakan. Nah selama ini Bapak Ibu, kita kalau bahagia, iya, seringnya sendirian atau bersama yang lain? Bersama yang lain. Boleh kita cek? Cara ngeceknya gampang. Kalau seandainya kita hadir dalam satu acara, kebetulan acaranya itu sekitar jam 10 pagi. Pas kita datang di tempat parkiran itu, ada bagian yang teduh dan ada bagian yang panas. Kira-kira kita akan memarkir motor kita, kendaraan kita di bagian yang teduh atau bagian yang panas? Teduh. Terus yang panas buat siapa? Buat yang terlambat. Itu artinya kita pengen bahagia bersama siapa? Diri kita sendiri. Dan tragisnya, ini tragisnya. Pada saat acara sudah dimulai, tempat parkirnya sudah penuh. Dari tempat acara kita ngelihat ke arah parkiran, kita ngelihat motor kita keteduhan dan motor yang lain kepanasan. Kita bilang apa? Kalau kita bilang alhamdulillah, itu artinya apa? Kita bersyukur. Betul? Betul? Memang betul, tapi pada saat yang sama ngelihat motor yang lain kepanasan, kita bilang apa? Syukurin. Ini berarti kita bahagianya sendirian atau bersama yang lain? Iya. Dan itu betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah mencerminkan kebersihan hati. Kalau orang yang hatinya bersih, ngelihat ada yang teduh, ada yang panas, dia akan parkir di tempat yang panas. Ada yang menyarankan, Pak Ikhwan, itu ada tempat yang teduh, kenapa nggak parkir di tempat yang teduh? Wah, karena Pak Ikhwan ini lulus menjalani Ramadan. Pak Ikhwan bilang, biar yang teduh untuk orang lain. Itu kita yang mendengar rasanya gimana, Pak? Baru kali ini ada orang yang berpikir orang lain. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud dari kebersihan hati kita bersama orang lain, dan itu akan kelihatan ketika kita sama-sama menjalankan ibadah umrah. Kita seperti diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada saat toa, pada saat sa'i, kita ini adalah bersaudara. Tidak ada beda kita dengan yang
lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga kadang heran gitu. Apa yang mendasari sesama mukmin kok senangnya berselisih? Senangnya bertikai. Dan yang kita membuat heran itu nggak pernah mengenal capek ketika berselisih. Kapan gitu capeknya? Kok nggak ada capek-capeknya? Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumus tazkiyatun nafas, ya, ini rumus tazkiyatun nafas. Tidak hanya sekedar kita berbahagia dengan yang lain, ya, tapi kita juga betul-betul menyadari bahwa bagi kita punya satu prinsip dalam hidup kita, kebahagiaan orang lain itu lebih penting daripada kebahagiaan kita. Kebahagiaan sesama itu lebih penting daripada kebahagiaan saya. Jadi kalau di rumah tangga, ini para bapak, para suami punya prinsip, Pak. Bagi saya kebahagiaan istri itu lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai suami. Pada saat yang sama, para istri juga punya prinsip. Bagi saya kebahagiaan suami itu lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai istri. Kira-kira kalau prinsip ini betul-betul tegak dalam rumah tangga, maka suasana rumah tangga dipenuhi dengan apa? Berlomba, berebut untuk mengalah. Berebut untuk merasa salah, bukan merasa benar. Berebut untuk saling membahagiakan, bukan menuntut untuk dibahagiakan. Jadi bagi kita, kebahagiaan kita itu ada pada saat kehadiran kita menjadi jalan kebahagiaan bagi orang lain. Sebagai suami, saya betul-betul belum merasa bahagia kalau kehadiran saya belum membuat istri bahagia. Maka istri juga sama. Sebagai anak, saya tidak bisa bahagia kecuali kalau orang tua bahagia memiliki anak saya. Itu kebahagiaan kita sebagai anak. Maka kita berusaha melakukan apapun yang membuat orang tua bahagia. Apalagi kalau bahagianya bahagia hakiki. Karena ada juga anak yang membahagiakan orang tuanya tapi dengan kebahagiaan semu. Ngirimin uang, ngirimin makanan. Padahal sebenarnya yang diharapkan orang tua apa? Kehadiran kita. Dan hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak kebahagiaan kita. Puncak kebahagiaan kita. Karena sebenarnya bahagia itu kan adanya di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Orang yang bahagianya sudah di dalam, maka semangat bahagianya adalah bahagia yang membahagiakan, bukan bahagia karena dibahagiakan. Kalau ada suami yang baru bahagia kalau dibahagiakan istrinya, berarti bahagianya ada di dalam istri. Bahagianya di luar. Orang yang bahagianya betul-betul hakiki itu ada di dalam diri, dan itu akan kelihatan pada semangat untuk membahagiakan yang lain. Dan puncak kebahagiaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pada saat kita memutuskan untuk tetap membahagiakan siapapun, walau kehadiran dirinya tidak membuat hidup kita bahagia. Jadi membahagiakan orang yang tidak membahagiakan kita. Pertanyaannya, sulit atau mudah? Kalau sulit, kira-kira apa masalahnya Bapak Ibu? Kenapa kita kok merasa sulit membahagiakan orang yang tidak membahagiakan kita? Sementara kalau kita menggunakan pendekatan logika,
Kalau seandainya Bapak Ibu suatu saat dapat rezeki, iya, wonderful umroh, iya, ternyata yang daftar sampai 500. Wah, itu Pak Awal udah langsung jadi orang kaya nih. Iya, meskipun orientasi kita bukan itu. Iya, orientasi wonderful umroh bukan untuk itu. Iya, tapi untuk sebuah kebersamaan. Iya, jadi contohnya bukan itu. Contohnya Pak Awal beli sawah, iya, udah lunas, harga sawahnya cuma 100 juta. Kena jalan tol. Pak Awal langsung dapat uang 5 miliar. Iya. Karena Bapak Ibu adalah orang baik, kalau dapat rezeki banyak begitu, yang terpikir pada diri kita apa Bapak Ibu? Berbagi. Betul? Saya pengen berbagi ini dengan uang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita ingin berbagi, kira-kira siapa orang pertama yang akan kita kasih uang? Kalau itu teman, bukankah kita pasti akan mencari siapa teman saya yang paling tidak punya uang? Betul? Kalau seandainya saudara, berarti siapa saudara saya yang paling tidak punya uang? Kalau tetangga, berarti tetangga yang mana yang paling miskin? Dialah orang yang pertama yang saya kasih uang. Logis gak Bapak Ibu? Logis. Nah, sekarang kalau kita betul-betul orang yang sangat bahagia, bahagia kita melimpah. Tentu kita tidak ingin menikmati bahagia itu sendirian. Kita ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kita ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kira-kira siapa yang pertama kali kita bahagiakan? Kalau kita orang yang melimpah kebahagiaan, siapa yang pertama kali kita berikan kebahagiaan kita? Jawabannya ya siapa yang paling tidak bahagia? Betul? Siapa yang paling tidak bahagia? Dan dalam kehidupan kita, siapa yang paling tidak bahagia hidupnya? Bukankah orang yang paling tidak bahagia hidupnya adalah orang yang masih membenci kita? Betul? Orang yang membenci kita kan berarti orang yang hidupnya tidak bahagia. Berarti kalau kita adalah pribadi yang melimpah bahagia, siapa yang pertama kali kita bahagiakan? Siapa? Siapa lagi kalau bukan orang yang membenci kita? Dialah yang paling berhak untuk saya bahagiakan. Dialah yang paling berhak untuk menerima kebahagiaan saya. Betul Bapak Ibu? Kalau betul, kira-kira membahagiakan orang yang membenci kita, itu mudah atau sulit? Ringan atau berat? Kalau sulit, kalau berat, itu tandanya apa? Tandanya kita dengan dia sama. Sama-sama miskin, bahagia. Betul? Lah sesama orang miskin kalau ketemu kira-kira berbagi apa? Berbagi keluh kesah kan? Maka kalau dua orang yang sama-sama tidak bahagia kok ketemu, wah itu memang amat sangat sulit untuk kemudian berbagi kebahagiaan. Ramadan, iya, yang sudah sama-sama kita jalani, salah satu hikmahnya, betul-betul hikmah yang nyata, kita menjadi orang yang melimpah kebahagiaan di akhir Ramadan. Itu kan kebahagiaan hasil kita kumpulkan dari hari ke hari selama Ramadan. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri, kebahagiaan yang pertama pada saat berbuka, dan ini cerminan kebahagiaan dunia yang cuma sesaat. Tapi kebahagiaan yang satunya lagi adalah farahatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan nanti pada saat bertemu dengan Allah.
Nah, kebahagiaan saat bertemu dengan Allah, inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang amat sangat bahagia, yang membuat kita memang pengen berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Iya. Karena kalau kebahagiaan bertemu dengan Allah, itu kebahagiaan yang tidak habis. Itu kebahagiaan yang kita tabung. Itu kebahagiaan yang kita tabung. Ya, bayangkan 30 hari berarti kan kebahagiaan kita akan bertemu dengan Allah, itu kebahagiaan pangkat 30. Ini yang membuat di akhir Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang sangat kaya akan bahagia. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita kecuali kebahagiaan akan bertemu dengan Allah. Orang yang bahagia karena akan bertemu dengan Allah, dia tidak merasa kesulitan untuk membahagiakan orang yang membenci dia. Ya. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah bahagia akan ketemu dengan Allah, rugi nggak membahagiakan orang yang membenci? Rugi nggak Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Kalau betul enggak. Sekarang kalau contohnya, ini contoh kecil-kecilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu beli jeruk, udah milih 5 kilo, separuh lebih rasanya kecut. Pertanyaannya, Bapak Ibu merasa rugi atau merasa untung? Banyak orang yang merasa rugi. Ya rugilah, udah harganya mahal, kecut pula. Mohon maaf kalau ada yang jualan jeruk ini. Tahukah kita kalau itu terjadi pada diri kita, itu bukan kerugian, itu keuntungan. Tahu untungnya di mana? Untungnya adalah untung saya yang dapat. Kalau jeruk yang kecut itu sudah diambil oleh Bapak Ibu, berarti yang lain, pembeli yang lain dapat yang kecut itu enggak? Enggak. Berarti kan Bapak Ibu sudah menyelamatkan pembeli lain dari mendapatkan jeruk yang kecut. Jadi kalau beli jeruk rasanya kecut, bahagia, nah itu tandanya kita betul-betul memiliki kebahagiaan yang amat sangat melimpah. Waduh, ngeri. Iya. Paling akhir sebagai penutup, ini sudah habis waktunya. Iya. Ini ujian bagi para suami. Ini kira-kira ini para suami hidupnya bahagia atau menderita? Saya mohon izin dulu kepada para istri yang suaminya hadir. Boleh nggak saya ngetes para suami ini? Iya. Kira-kira ini para suami betul-betul suami yang hidupnya bahagia atau jangan-jangan sebenarnya mereka menderita? Diizinkan Ibu? Iya. Udah, diizinkan nggak diizinkan, saya mau ngetes ini. Pak sebagai suami, pengennya istri kayak apa? Menarik. Betul? Iya. Lembut, santun, nerima. Betul? Kalau betul, ada suami pengennya punya istri seperti ini, dapatnya sudah menariknya. Enggak, rewel, bawel, ngeyelnya itu enggak ketulungan. Pertanyaannya, bagi suami seperti ini, dapat istri seperti itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Tahu di mana letak keuntungannya? Untung saya yang dapat dia. Coba kalau yang dapat dia orang lain, kasihan sekali dia. Betul? Berarti suami seperti ini kan sudah menyelamatkan sekian banyak laki-laki. Iya. Inilah sebenarnya makna dari sebuah kebahagiaan. Iya. Kira-kira pasangan hidup itu jodoh bukan? Kalau jodoh berarti pilihan siapa Ibu? Pilihan siapa Pak? Pilihan Allah. Kok saya dapat jodoh nggak cocok?
Kalau dapat jodoh nggak cocok, iya, dapat jodoh nggak cocok, itu kan pilihan Allah. Kalau pilihan Allah itu artinya apa? Allah memilih bapak untuk menyelamatkan laki-laki yang lain. Allah memilih ibu untuk menyelamatkan wanita-wanita yang lain. Dipilih oleh Allah menjadi jalan keselamatan orang lain, itu nilainya tinggi nggak? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya untuk bahan renungan saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah, dan masih dalam suasana Syawal. Ya, kita saling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal baik, amal soleh yang kita lakukan selama Ramadan, menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita saat ini betul-betul diri yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian diri kita, dan mudah-mudahan Allah terus jaga kebersihan hati kita, dengan Allah jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam pandangan Allah dan baik juga dalam pandangan manusia, mulia di dunia, insyaallah mulia di akhirat. Mudah-mudahan wonderful umrah ini tidak hanya menjadi tempat bertemunya kita di dunia, tapi kelak juga akan menjadi tempat bertemunya kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah pertemukan kita kembali di surganya. Hadan ya Allah wa iyyakum. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Syatari Abdul Rauf yang telah memberikan kita tausiah pada sore hari ini. Semoga momen Syawalan kali ini dapat bisa untuk menambah kebahagiaan kita ya Bapak Ibu, dan senantiasa juga dapat menambah iman dan ketakwaan kita, dan juga saling memaafkan apabila kita bertemu di sore hari ini ataupun di momen-momen sebelumnya. Adapun salah, adapun kesalahan dapat juga untuk dimaafkan, karena saling memaafkan dapat menambah juga kebahagiaan kita di kedepannya. Baik, tadi juga sudah ditutup oleh Ustadz Syatori, yaitu doa penutup. Selanjutnya adalah pengumuman-pengumuman yang di sini ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan ada penyerahan album foto dari alumni, mohon maaf, maksud saya dari Ibu Ida Nur Laila selaku komisaris di Wonderful Umroh. Nanti akan disampaikan kepada jamaah alumni di pemberangkatan awal Ramadan dan juga jamaah Syawal. Di sini yang sudah hadir ada Ibu Doli, ada yang sudah hadir Ibu Doli. Kemudian ada Ibu Sumini. Nanti berkenan untuk bisa maju ke depan, lalu diserahkan album foto oleh Ibu Ida Nur Laila selaku komisaris Wonderful Umroh. Kepada Bapak bisa untuk minta tolong dibukakan akses. Mohon maaf Bapak, agar bisa ibu-ibu memasuki ke depan. Untuk Ibu Sumini bisa maju ke depan juga. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin Ustadz Sadah, pada kesempatan sore hari ini saya mewakili dari tim Wonderful Umroh untuk menyerahkan cindera mata. Jadi kita punya tradisi bahwa setiap jamaah yang pulang dari umroh itu mendapatkan satu album kenangan ya sepanjang mereka berangkat berumroh. Jadi setiap kali ada jamaah yang berangkat kita selalu menerbitkan satu album kenangan. Semoga bisa membuat kita semakin ingat ya, selalu ingat akan momen-momen indah di sana dan membuat kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk menjadi baik ya kembalinya dari umroh. Baik, untuk yang pertama saya serahkan kepada Ibu Doli, jamaah yang berangkat pada 7 April sampai 24 April ya. Enggak deh, salah. 8 April ya, berangkat pada 8 April. Nanti dipirsani ya Ibu ya. Baik, ini saya serahkan dulu pada Ibu Doli ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga diterima dengan senang hati Bu ya. Rasa syukur kita semuanya ya. Baik. Yang kedua untuk Ibu Sumini dan keluarga, karena satu keluarga cuma dapat satu ya. Kita serahkan album kenangan jamaah yang berangkat pada 27 April kemarin ya. Jadi hari Jumat kemarin beliau baru kundur bersama dengan keluarganya dari berumroh bulan Syawal. Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan Ibu, rasa syukur kita bersama. Monggo. Ya. Semoga bermanfaat. Demikian simbolis penyerahan kenang-kenangan kepada jamaah umroh. Semoga kita semuanya di tahun 2023 bisa menjadi tamu Allah kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah kepada Ibu Ida Nur Laila yang telah memberikan album kenangan dari alumni yang telah berangkat di awal awal Ramadan dan juga di bulan Syawal ya. Tadi diwakili oleh Ibu Doli dan juga Ibu Sumini. Semoga album kenangan yang telah diberikan dapat terus untuk bisa merekatkan kesaudaraan dan juga silaturahmi antar alumni yang sudah berangkat bersama dengan Wonderful Umroh. Kemudian pengumuman selanjutnya Bapak Ibu, Wonderful Umroh yang alhamdulillah sudah memberangkatkan 4 kali umroh pada periode Februari, awal Ramadan, akhir Ramadan dan juga Syawal. Alhamdulillah juga berjalan lancar dan juga aman sampai kembali lagi di tanah air. Kemudian ada juga program umroh bersama Wonderful Umroh yang akan dilaksanakan pemberangkatan di tanggal 14 Agustus 2023, 11 Agustus 2023, 9 Oktober 2023, 13 November 2023 dan juga ada umroh plus di Dubai. Ada umroh plus ke Dubai di tanggal 12 Oktober 2023. Juga Wonderful Umroh merayani umroh custom, VIP, VVIP, komunitas, wisata dan juga keluarga. Bagi Bapak Ibu yang berkenan dan juga tertarik bisa langsung menghubungi di nomor HP 0821 1301 7620. Nanti silakan nomornya bisa diakses di panitia atau bisa dicatat, nih di depan juga sudah ada nomornya nggih. Kemudian ada juga di sini produk kami dari Wonderful Entrepreneur Indonesia yaitu madu trigona ya, madu yang berasal dari tahun lanceng. Lengkapnya bisa dibaca di brosur masing-masing. Kemudian adanya di sore hari ini adalah pembukaan Madrasah Baitullah, yaitu madrasah yang membekalkan tidak hanya fikih-fikih. Apa sih yang membuat pemberangkatan umroh dan juga haji kita itu bermakna? Salah satunya adalah bekal kita. Nah, di Madrasah Baitullah tidak sekedar membekali kita perihal hal fikih, tapi juga mendidik kita agar siap untuk bisa berangkat ke Tanah Suci dengan kesiapan yang matang, dengan kesiapan yang komplit. Dan insya Allah mulai pada hari Sabtu pagi tanggal 20 Mei 2023, insya Allah rutin 1 pekan sekali, setiap hari Sabtu pagi akan ada ya kelas yang dibuka. Kemudian buruan daftar, jangan sampai kelewatan. Kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa mengikuti, langsung bisa mendaftar di meja presensi.
Juga ada satu lagi pengumuman, yaitu Bapak Ibu apabila berkenan untuk bisa mencoba tester dari madu trigona bisa juga langsung mendatangi di meja presensi. Itu saja agenda kita Syawalan pada sore hari ini. Telah sampai kita di penghujung acara. Setelah ini nanti akan ada penutupan, kemudian dilanjut dengan salam-salaman ya Bapak Ibu. Nanti berdiri, kemudian salam-salaman dan juga saling memaafkan. Kita tutup forum Syawalan dan juga pembukaan Madrasah Baitullah pada sore hari ini dengan baca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku MC mewakili panitia yang bertugas, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, baik jamaah yang sudah hadir di offline dan juga di online, semoga memaafkan kesalahan dan juga kekurangan yang telah dipersiapkan oleh panitia. Semoga bisa berkumpul lagi di Syawalan tahun depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu bisa berdiri, kemudian kita langsung bersalam-salaman untuk bisa mengantarkan mohon kita di forum Syawalan ini saling memaafkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta Jazakumullah khairan nurun kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada Syawalan sore hari ini. Sampai jumpa di Syawalan selanjutnya dan hati-hati jangan sampai di rumah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir baik di forum online dan juga forum offline.